Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dengan NIM 22030021110. Saya dari kelas 2B1 ingin menjelaskan tugas kewirausahaan tentang buku tugas 6, yaitu rencana bisnis atau business plan. Produk atau jasa konsultasi Caleb Property. Penyusun rencana bisnis Muhammad Faisal. NIM 220302110 kelas 2B1. Yang pertama yaitu deskripsi usaha. Diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara dengan klien. A. Data perusahaan. Nama usaha Caleb Property. Tempatnya yaitu berlokasi di Depok. Basis usahanya properti, bentuk usahanya perseorangan. Yang B. Data pengusaha. Nama Muhammad Faisal, tempat tanggal lahir Depok 20 Mei 2002, pendidikannya sarjana ekonomi, kualifikasi profesi pengusaha. Selanjutnya yang C yaitu struktur organisasi. Pimpinan perusahaan, di sini job desk-nya yaitu bertanggung jawab atas jalannya bisnis, mengkoordinasikan pengembangan ide-ide bisnis dan proses perwujudannya. Yang ketiga, mengambil keputusan jalannya bisnis. Yang B, bagian operasi produksi. Job desk-nya yaitu bertanggung jawab atas operasional produksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, merencanakan proses produksi atau pembangunan, melaksanakan proses pembangunan sesuai rencana. C, bagian jaminan mutu. Bertanggung jawab atas jaminan kenyamanan dan keamanan terhadap lokasi, melakukan monitoring dan evaluasi jaminan mutu, mengelola keluhan pelanggan. Selanjutnya itu D, alasan pemilihan bisnis. Yang pertama, adanya peluang besar dalam bisnis ini karena merupakan kebutuhan manusia. Yang kedua, bisnis dengan kesenjangan jangka panjang yang dapat memberi keuntungan besar. Yang kedua, yaitu analisa pemasaran. Diidentifikasi berdasarkan 5 PS. Yang pertama, produk. Produknya yaitu bangunan rumah atau kontrakan. Yang kedua, lokasi atau distribusi Depok, Jawa Barat, Indonesia. Yang ketiga, yaitu harga. Di sini kami memberikan harga sebesar 2-3 juta rupiah. Yang keempat, yaitu promosi. Di sini kami mempromosikan melalui sosial media dan website. Selanjutnya yang ketiga, yaitu analisis operasional. Diidentifikasi berdasarkan produk dan produksi. A. Desain produk. Yang pertama, nama produk atau jasa Caleb Property. Yang kedua, karakteristik produk atau jasa. Rumah yang bernuansa modern dengan berbagai macam fasilitas di dalamnya sehingga dapat memberikan kenyamanan terhadap konsumen. Yang ketiga, manfaat produk, yaitu manfaat keamanan, manfaat kenyamanan, dan manfaat kesehatan. Yang B, proses produksi. Menentukan lokasi, menentukan konsep bangunan, membuat desain rumah, menyusun rencana, menyiapkan modal, perizinan, mencari pekerja, memulai proses pembangunan, mengerjakan bagian interior, finishing, publikasi, dan dipasarkan. Selanjutnya yang keempat yaitu analisis peluang pasar dan pesaing. Dilakukan berdasarkan peluang dan tingkat persaingan. Yang A, analisis peluang pasar. Melihat adanya peluang pasar terhadap kebutuhan setiap manusia, yaitu tempat tinggal, dan di daerah tempat berbisnis merupakan pusat kota yang mana banyaknya orang dari luar kota yang pindah dan mencari tempat tinggal. B, tingkat persaingan. Persaingan tinggi, banyaknya pesaing yang memiliki fasilitas yang lebih mewah dan unggul, serta pesaing yang memiliki harga yang mungkin lebih murah. Selanjutnya yang kelima, analisis keuangan. Dilakukan berdasarkan biaya dan penerimaan pendapatan dan rasio usaha. A. Analisis biaya usaha. Yang pertama ada biaya tetap dengan uraian bangunan atau rumah dengan total unit 10 dan harga 70 juta per unit dengan total harga 700 juta. Masa pakai yaitu 7 tahun dengan beban penyusutan 1.400.000 per tahun dan dirata-ratakan 116.666 per bulan. Yang kedua, ada pajak bangunan dengan total 10 unit bangunan rumah
dengan harga pajak Rp350.000 per unit atau per tahun dengan total harga Rp3.500.000, masa pakai dalam jangka waktu 1 tahun dengan beban penyusutan Rp70.000 per tahun dan dirata-ratakan Rp5.833 per bulan. Yang ketiga ada izin bangunan dengan total 10 unit bangunan dengan harga Rp750.000 per unit dengan jumlah 7.500.000 dengan masa pakai 5 tahun dengan beban penyusutan Rp150.000 per tahun dan dirata-ratakan Rp12.500 per bulan. Yang keempat yaitu keamanan dengan jumlah unit yaitu 3 dengan harga Rp500.000 per unit dengan jumlah Rp1.500.000 dengan masa pakai 5 tahun dan beban penyusutan Rp30.000 per tahun dan dirata-ratakan yaitu Rp2.500 per bulan. Yang kelima, biaya perawatan jumlah 2 unit dengan harga Rp150.000 per unit dengan dijumlahkan yaitu Rp300.000 dengan masa pakai 5 tahun dan beban penyusutan Rp160.666 per tahun dan dirata-ratakan Rp13.888 per bulan. Yang keenam ada biaya lainnya yaitu dengan total 10 unit dengan harga Rp300.000 per unit dengan total 3 juta dan masa pakai 5 tahun dengan beban penyusutan Rp60.000 per tahun dan dirata-ratakan yaitu Rp5.000 per bulan. Di sini total harga yaitu mencapai Rp717.500.000 dengan beban penyusutannya selama 1 bulan dengan total Rp156.487.000. Yang kedua yaitu ada biaya variabel dengan uraian bahan baku pokok yaitu fasilitas interior dan eksterior. Di sini saya mengambil 10 unit karena memiliki 10 bangunan rumah dengan 10 juta per unit rumah dengan total Rp100 juta. Selanjutnya ada alat keperluan rumah dengan total unit yaitu 10 dengan harga Rp250.000 per unit dan total Rp2.500.000. Yang kedua ada bahan pendukung. Bahan pendukungnya itu diantaranya ada AC. Di sini saya membeli 5 unit AC dengan harga Rp2.500.000 per unit dengan total Rp12.500.000. Selanjutnya ada WiFi. Saya membeli 10 unit WiFi dengan harga Rp300.000 per unit dengan total Rp3 juta. Yang ketiga ada tenaga kerja yaitu karyawan. Di sini saya memakai 2 unit karyawan dengan gaji Rp750.000 per orang dan total Rp1.500.000. Total pengeluaran biaya variabel sebesar Rp118 juta. Selanjutnya yaitu yang C, biaya lain-lain per bulan. Uraiannya ada listrik sebesar 10 unit dengan harga Rp165.000 per unit dengan total harga Rp1.650.000. Yang kedua yaitu air dengan total 10 unit dengan harga Rp150.000 per unit dengan total harga Rp1.500.000. Selanjutnya ada bagian di promosi. Saya memerlukan 1 unit dengan harga Rp100.000 dan totalnya Rp100.000. Di sini total biaya lain-lain sebesar Rp3.250.000. Selanjutnya yaitu penerimaan pendapatan rasio usaha. Ada jumlah produksi atau layanan. Yang pertama, 5 kontrakan tanpa AC dengan harga per unit Rp2 juta dengan penerimaan per bulan Rp10 juta. Yang kedua, 5 kontrakan dengan AC dengan harga Rp3 juta dengan penerimaan per bulan Rp15 juta dengan total harga per unitnya Rp5 juta dan total penerimaan per bulannya Rp25 juta. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu analisis SWOT.
dilakukan berdasarkan hasil analisa sebelumnya. Yang A. Strength yang pertama merupakan kebutuhan pokok manusia atau tempat tinggal sehingga banyak dicari. Harga terjangkau, fasilitas modern dan baru, kualitas rumah terjamin, dan lokasi strategis. Yang B. Weakness. Di sini kami memiliki kelemahan, mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama. C. Opportunities. Yang pertama, membangun inovasi dengan desain baru, membangun hubungan dengan pelanggan, dapat membangun bangunan lain seperti ruko, komplek, dan lain-lain. D. Threat. Yang pertama, tingkat persaingan tinggi, konsumen memilih tempat lain, rating buruk dari konsumen, dan konsumen mencari harga yang lebih murah. Kesimpulannya, sebuah bangunan yang menyediakan jasa sewa tempat tinggal bagi masyarakat yang belum memiliki rumah dan dapat memberi kenyamanan dan keamanan disertai dengan fasilitas yang mewah dan memadai. Selanjutnya, di sini ada foto dari bisnis kami yaitu kontrakan, dan ini adalah desain dari luarnya, dan di sebelah selanjutnya ada desain dari bagian interiornya yaitu seperti ini. Dan mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.